Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kelompok TT47G5, program studi yaitu Teknik Telekomunikasi Telkom University dari kelompok 2. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik tentang reality atau realitas dari dunia kerja versus dunia kuliah bagi mahasiswa. Oke, jadi topik ini menurut kami menarik karena banyak mahasiswa memiliki gambaran tertentu mengenai dunia kerja sebelum benar-benar mengalaminya. Jadi namun seringkali itu kita tuh pada realitanya bertemu dengan sesuatu hal yang berbeda dari ekspektasi dibandingkan pada saat kuliah. Jadi untuk membahas topik ini itu saya ditemani oleh beberapa teman saya yang mungkin bisa diperkenalkan lebih dahulu. Karena ada dua anggota saya yang tidak bisa mengeluarkan suara, mungkin saya akan mewakili. Jadi ada teman saya Amon dan Febri. Mungkin bisa Nabil. Baik, saya Muhammad Nabil Nafis Safero dengan NIM 10.1123.00147. Nah, saya sangat berharap ya dari diskusi pada malam hari ini itu kita dapat memberikan wawasan baru bagi mahasiswa-mahasiswa yang sedang berada dan mempersiapkan diri, terutama untuk mahasiswa tingkat akhir yang mempersiapkan diri untuk menuju ke dunia kerja di ke depannya. Oke, siap. Oke, mungkin bisa langsung mulai dari pertanyaan pertama ya. Jadi menurut kalian nih, mengapa banyak mahasiswa memiliki pandangan yang berbeda mengenai dunia kerja? Mungkin Nabil bisa menjawab. Oke, kalau dari gue sendiri ya, kenapa bisa berbeda nih? Jadi salah satu ekspektasi yang cukup umum itu adalah anggapan bahwasannya nilai akademik nih udah cukup tinggi dan untuk menjamin nih dunia kerja. Nah, tapi pada kenyataannya IPK yang bagus ataupun hasil yang sudah kita capai semaksimal mungkin pada nilai akademik contohnya itu tidak bisa mempertimbangkan bagaimana pengalaman itu juga harus menyokong dalam artian di sini tuh pengalaman organisasi, kemampuan komunikasi, serta kemampuan bekerja dalam tim. Nah, pengalaman praktik yang juga dimiliki harus sama seseorang. Nah, selain itu, banyak nih mahasiswa yang membayangkan lingkungan kerja itu akan selalu nyaman dan sesuai dengan apa keinginannya dia, sesuai dengan teori yang dipelajari oleh kampus gitu ya. Nah, tapi kenyataannya itu sendiri, perusahaan itu memiliki budaya yang berbeda lah, budaya kerjanya, terus gimana cara kita beradaptasinya itu prosesnya itu sangat berbeda. Dan itu tuh menjadi salah satu tantangan yang mungkin bisa kita harus aware atau bisa kita persiapkan dari mulai dini bagaimana nanti kultur di dunia kerja itu sangat berbeda dengan yang namanya di lingkungan kampus. Kita nggak bisa selalu untuk mengikuti apa kemauan diri kita yang berada di lingkup kerja, di mana kita bisa tahu akan sangat banyak orang yang kita jumpai di dunia kerja nanti ke depannya. Mungkin itu salah satu jawaban dari saya. Cukup menarik jawabannya karena memang apa yang dikatakan itu sangat-sangat benar ya. Oke, mungkin itu bisa menjadi wawasan bagi kita juga ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya itu adalah menurut kalian nih ya, Febri deh, perbandingan dunia kuliah dan dunia kerja itu apa sih kita yang paling mencorok antara dua itu? Oke, jadi saya akan mewakili teman saya, Febri ya. Kebetulan karena mic-nya tidak bisa menyala, dia mengirimkan jawabannya ada di eh, secara personal ke saya. Jadi dia menjawab seperti ini. Jika dibandingkan, perbedaan yang paling terlihat adalah fokus penilaiannya. Di dunia kuliah, mahasiswa itu umumnya dinilai berdasarkan hasil ujian, tugas, maupun IPK yang diperoleh selama masa studi. Sedangkan di dunia kerja, penilaian lebih banyak didasarkan pada hasil nyata yang diberikan kepada perusahaan atau organisasi. Selain itu, dalam perkuliahan, mahasiswa biasanya belajar banyak teori untuk memahami suatu konsep. Di dunia kerja, teori tetap penting, tetapi kemampuan menerapkannya untuk menyelesaikan masalah menjadi hal yang lebih jauh dibutuhkan. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki kemampuan komunikasi, kerja sama tim, dan adaptasi yang lebih baik itu seringkali memiliki peluang yang lebih besar. Itu adalah jawaban dari teman saya, Febri. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, mungkin bisa Amon jawab ya. Nah, sekarang nih, saya memiliki pertanyaan. Menurut eh, kamu nih, Amon, solusi dan persiapan yang kamu butuhkan
untuk menjadi mahasiswa agar lebih bisa siap menghadapi dunia kerja itu apa? Oke. Kalau untuk solusi dan persiapannya sendiri sih, itu yang pertama ya, yang paling penting banget nih, soft skill pastinya nih. Soft skill juga nggak boleh diabaikan. Terus juga hard skill yang otomatis dia secara tidak langsung yang di mana itu sangat sangat berdampingan ya. Yang pertama itu seperti tadi yang udah disampaikan sebelumnya, kemampuan berkomunikasinya itu bagaimana, terus bagaimana di cara memimpin suatu tim atau bekerja sama di dalam tim. Nah, terus itu tuh merupakan kompetensi yang sangat-sangat dibutuhkan untuk di dunia kerja, terutama di dunia kerja ini pasti memiliki sub-sub divisi kerja yang berbeda-beda dan di mana itu semuanya orangnya berbeda-beda. Nah, jadi dengan adanya soft skill dan hard skill yang sudah kita asah sejak dini, menurut gua itu tuh jadi kan kita lebih gampang lah untuk beradaptasi ke depannya di dunia pekerjaan. Gitu sih. Oke, oke. Siap. Mungkin itu dari Nabil, dia jawabannya sudah cukup jelas. Mungkin dari Amon dan Febri seperti biasa, dia mengirimkan lewat personal ya, karena memang sedang bermasalah bagian mic-nya. Jadi untuk Nabil tadi jawabannya sudah ada, dan untuk Amon itu dia menjawab, menurut saya mahasiswa perlu aktif mengikuti kegiatan di luar perkuliahan seperti organisasi, kepanitiaan maupun kegiatan sosial. Lalu untuk Febri sendiri itu menjawab, selain itu pengalaman magang juga sangat penting karena memberikan gambaran langsung mengenai lingkungan kerja yang sesungguhnya. Oke, dari ketiga jawaban itu tadi menurut saya sendiri ya, khusus bagi mahasiswa teknik telekomunikasi, eh, kita juga dapat meningkatkan kesiapan melalui proyek-proyek teknis ya, sertifikasi, serta penelitian, maupun pengalaman praktikum yang dapat memperkuat kompetensi kita sebelum lulus. Ya, seperti yang sudah ada di dalam Telkom juga ya, seperti organisasi seperti himpunan, laboratorium yang sudah didukung oleh Telkom itu sendiri, dasar komputer, lalu elektronika, antena, dan lain-lain. Itu bisa menjadi salah satu batu loncatan kita untuk bisa lebih siap dalam berorganisasi, terutama dalam hal yang bekerja sama dalam tim. Mungkin itu saja sih dari podcast kita ya hari ini. Ya, semoga kita dapat hikmah dan manfaatnya juga, dan pembelajarannya juga. Terima kasih kepada Nabil, kepada Amon, dan Febri sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam podcast kali ini. Ya, sebagai penutup ya, eh, dari diskusi yang telah dilakukan ini dapat disimpulkan ya bahwa dunia kuliah dan dunia kerja itu memiliki banyak perbedaan. Oleh karena itu, mahasiswa perlu mempersiapkan diri tidak hanya melalui prestasi akademik, tetapi juga melalui pengembangan soft skill dan pengalaman nyata agar mampu menghadapi tantangan di dunia profesional dengan baik. Oke, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sampai jumpa.